ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanmu. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi lebih daripada segalanya. Tuhan mengasihi semua Anda. Saya harap doa saya setiap hari bersama dengan keluarga, saya berdoa agar semua baik-baik saja. Lebih daripada doa saya tahu persis Yesus pun menginginkan semua kita baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas satu tema, yang mana tema ini menurut saya adalah desakan daripada Tuhan. Saya sudah 20 tahun khotbah, saya sudah 20 tahun membuat outline khotbah. Dan saya tahu persis bahwa outline ini desakan dari Tuhan karena terbukti, maaf saya cuma beberapa menit saja bisa menyelesaikan khotbah ini. Karena saya tahu persis ini dari Tuhan dan itu mengalir deras sedemikian rupa dari atas. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah hypernormal. Apa hypernormal? Yaitu segala sesuatu yang normal tetapi menjadi berlebihan. Kita akan baca satu ayat. Apa yang dikatakan oleh Amsal 25 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang, dengan itu lalu memuntahkannya. Amsal dengan jelas berkata bahwa segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang hyper, segala sesuatu yang over, itu sesuatu yang mubazir di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan dengan jelas berkata ketika engkau mendapatkan madu, biarlah madu apa yang kita makan itu kita makan secukupnya. Karena kalau kita berlebihan, Alkitab dengan jelas berkata kita akan memuntahkannya. Karena kita mengerti berkat yang sesungguhnya dari Allah adalah segala sesuatu yang lahir dari rasa cukup. Bukan berlebihan. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika sebelum pandemi terjadi, segala sesuatu terasa berlebihan. Karena segala sesuatu rasanya berkelimpahan. Kita nggak terlalu merasa khawatir, pekerjaan baik, keuangan baik, penghasilan baik, hasil usaha baik. Maka apa yang terjadi? Seringkali kita berlebihan, kita mubazir, dan kita memboros-boroskan berkat daripada Tuhan. Nah, saya berikan judul yaitu adalah hypernormal. Karena kehidupan hypernormal saya dapati, saya pelajari itu terjadi justru sebelum pandemi. Ketika kita new normal, saya dapati justru new normal ini menormalkan yang hypernormal. Mungkin kalimatnya agak sulit untuk diterima. Saya berikan contoh sederhana saja. Pandemi enggak pandemi kita semua harus sikat gigi. Pandemi enggak pandemi semua kita harus mandi. Pandemi enggak pandemi kita tetap harus cuci rambut. Tetapi mungkin sebelum pandemi kita menggunakan shampoo import, shampoo branded, shampoo yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan branded dunia. Kita bisa membelinya, itu semua. Tapi apa yang terjadi dengan ketika new normal sekarang? Setelah kita pandemi, bukankah kita harus menyesuaikan apa yang kita pakai, apa yang kita beli, dan ternyata kita sadari justru yang lalu itu adalah hypernormal. Berlebihan. Ya, kita pandemi nggak pandemi harus sikat gigi. Mungkin dulu kita harus beli yang namanya odol branded
odol saja kita merasa percaya diri kalau pakai odol dari luar negeri. Itu hypernormal. Dan new normal memaksa kita mungkin kembali ke produk-produk lama. Yang sebetulnya tidak ada bedanya. Tetapi karena kepuasan, karena gaya hidup, maka seringkali gaya hidup kita adalah hyper normal. Justru sekarang kita mengerti, new normal ini menormalkan semua yang hyper normal. Tuhan tidak ingin yang hyper. Kenapa? Saya setuju bahwa semua yang baik, semua yang hebat, semua yang dahsyat yang dari Tuhan itu adalah hyper. Tetapi dari berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, rasanya Tuhan ingin kita punya rasa cukup. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana cara berdoa? Salah satu statement yang paling hebat adalah, berikanlah kepada kami makanan hari ini secukupnya. Tidak berkelimpahan, tidak hyper. Kenapa? Karena menurut kitab Amsal tadi kita baca, kalau Anda dan saya mendapatkan madu, makanlah secukupnya. Karena kalau berlebihan, hyper, itu kita akan muntahkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mubazir. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat efisien. Tuhan kita adalah Tuhan yang hanya memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Saya teringat ketika Yesus diperhadapkan dengan 5.000 laki-laki. Dan ketika itu tidak ada makanan. Yohanes 6, saya dapati mungkin Anda sering baca, tapi tidak terlalu memperhatikan ayat ini. Yuk kita akan lihat analisa teks Alkitab. Yaitu adalah ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Apa yang terjadi setelah mereka mendapatkan itu yang namanya kelimpahan daripada roti dan ikan. Alkitab berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, cukup, berkata kepada murid-muridnya. Ini instruksi Yesus. Instruksinya adalah kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Pada sebelum pandemi mungkin apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita beli, apa saja yang kita konsumsikan, banyak yang terbuang, yang tidak seharusnya. Padahal kalau kita dalam keadaan pandemi, dalam keadaan normal, toh kita juga bisa menggunakan misalnya odol yang lokal, shampoo yang lokal, sabun yang lokal. Kita bisa lakukan itu. Dan bukankah itu kita kembali pada situasi yang normal. Tapi banyak orang yang bersungut-sungut ketika mereka terbiasa dengan gaya hidup, lifestyle, yaitu ada hyper normal. Nah, kenapa? Karena ternyata saya dapati pandemi ini bukan hanya melahirkan kesusahan, tapi pandemi ini banyak hal ternyata menghasilkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan dari pandemi ini. Karena kita diperhadapkan dengan situasi yang sepertinya kita marah, kita bersungut, kita mengeluh sedemikian rupa. Kok ya lebih enak sebelum pandemi daripada setelah pandemi. Sebetulnya kalau kita melihat dari satu sisi, Yesus ingin bahwa tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Seringkali saya mendengar lebih baik kita lebih daripada kurang. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terbuang-buang. Tuhan tidak menginginkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita terbuang-buang. Kita harus punya tata kelola kerajaan Allah. Karena ingat, kita bukan pemilik. Kita hanya dititipkan. Kita bukan pemilik dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita hanyalah penilik. Justru pandemi ini saya melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan luar biasa. Mungkin di antara Anda marah, mungkin ada di antara Anda bersungut, mungkin ada di antara Anda mengeluh. Tapi sesungguhnya pandemi ini juga
membuat kebiasaan-kebiasaan kita yang hyper sebelumnya. Tuhan rubah sedemikian rupa agar kita kembali kepada sesuatu yang normal. Saya akan tutup di bagian ini. Lukas 14 ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk? Alkitab berkata dahulu membuat anggaran biayanya. Jadi anggaran biaya itu penting dalam tata kelola kerajaan sorga. Jadi di awal bulan kita harus anggarkan apa anggaran kita sebulan. Segala sesuatunya harus terukur. Mungkin dulu hypernormal, Anda mudah mendapatkan keuntungan, Anda mudah mendapatkan komisi, mungkin Anda mudah mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pekerjaan, dari side bisnis saudara. Tetapi pandemi, Alkitab dengan jelas berkata kita harus duduk dahulu untuk menghitung membuat anggaran biaya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saya berdoa agar semua jemaat Tuhan punya tata kelola kerajaan Allah. Punya tata kelola sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Awal bulan kita membuat anggaran agar pengeluaran kita terukur. Agar kita tidak lagi seperti sebelum pandemi. Mungkin kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan fee, mendapatkan komisi dengan mudahnya. Tapi di hari terakhir menjadi sulit. Anggaran di awal bulan itu mutlak harus dibuat. Dan saya berikan kepada Anda di masa pandemi ada 5 tips dari saya. Bagaimana kita menata kelola kerajaan Allah yang dulu segala sesuatunya hyper. Sekarang oleh karena new normal kita kembali menjadi normal. Saya akan berikan 5 tips kepada Anda. Dan saya tahu persis ini akan menolong semua kita. Yang pertama yaitu adalah prioritaskan apa yang Anda beli itu adalah kebutuhan dan bukan keinginan. Kebutuhan bukan keinginan. Itu harus kita prioritaskan. Dari apa yang Tuhan percayakan hari ini mungkin Anda berkata serba sedikit. Mungkin Anda berkata tidak sebanyak sebelum pandemi. Tapi prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Karena keinginan itu adalah gaya hidup. Keinginan itu adalah lifestyle. Dan saya tahu persis lifestyle itu mahalnya luar biasa. Saya kasih contoh sederhana. Kita sekarang beli kopi mungkin dengan 10.000 aja. Itu sudah mahal. Sudah kopi dari merek terkenal. Tapi sebelum pandemi kita rela beli kopi yang 50.000 demi pencitraan. Demi kita nongkrong di tempat yang fancy, di mall yang dingin. 50.000 kita keluarkan padahal itu bisa dibeli dengan harga 10.000. Nah, itu adalah kebutuhan, itulah keinginan. Di mana secara daging di tengah-tengah kompetisi kehidupan yang sedemikian rupa, kompetisi pencitraan yang sedemikian rupa, akhirnya apa yang terjadi? Kita lakukan pemborosan. Kenapa? Karena yang kita beli berdasarkan keinginan dan bukan kebutuhan. Tips saya yang kedua yaitu adalah restrukturisasi angsuran atau hutang. Mungkin sebelum pandemi karena Anda punya penghasilan yang stabil, punya komisi yang stabil, yang fee yang stabil. Mungkin Anda mendapatkan keuntungan yang stabil dari usaha. Masuk pandemi, ada hutang-hutang, ada angsuran-angsuran. Tips dari saya, hubungi lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman kepada Anda. Hubungi lembaga-lembaga atau orang-orang yang membuat Anda harus angsuran bulanan
Agar apa? Menurut saya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan masa pandemi seperti sekarang, keuangan terus menurun. Anda berkata kepada lembaga atau orang yang memberikan Anda pinjaman, yaitu yang saya akan pinjam, yang saya akan bayar adalah bunganya saja. Sedangkan hutangnya Anda bisa restrukturisasi nanti untuk diperpanjang setelah pandemi, nanti Anda bisa angsur dan bisa bayar hutang Anda. Jadi ini juga harus kita lakukan. Kenapa? Agar yang penting hari ini kita punya daya tahan ekonomi. Kita punya daya tahan keuangan. Karena Alkitab dengan jelas berkata yang namanya anggaran harus dihitung dengan baik. Kalau enggak dihitung dengan baik itu akan mempermalukan. Mempermalukan Tuhan kalau kita jatuh oleh karena miskin. Kenapa? Karena kita diburu oleh keinginan dan bukan kebutuhan sehingga kita berhutang sedemikian rupa. Dan Alkitab dengan jelas berkata ketika kita berhutang kita menjadi budak daripada orang yang memberikan pinjaman dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah terlanjur, Anda bisa berbicara untuk Anda merestrukturisasi angsuran yang lebih panjang misalnya, atau bayar bunganya saja, dan itu bisa dilakukan. Yang pertama, prioritaskan, yaitu adalah kebutuhan dan bukan keinginan. Yang kedua, rekonstruksi kembali angsuran atau hutang Anda. Yang ketiga, ini juga penting, yaitu Anda harus membuat daftar inventaris aset. Kenapa ini menjadi penting? Karena mungkin dulu sebelum Anda pandemi, Anda punya 5 motor. Mungkin sebelum pandemi karena uang mudah, Anda punya 5 handphone. Mungkin sebelum pandemi terjadi, Anda punya 5 sepeda. Dan sekarang Anda hidup sulit, kalau menurut saya diinventaris. Apa yang Anda punya? Kalau memang itu tidak perlu dijual. Karena kembali kita harus memprioritaskan kebutuhan dan bukan keinginan daging. Di tengah-tengah kompetisi sedemikian rupa, orang berlomba-lomba. Upgrade ininya, upgrade itunya, upgrade ininya. Lupakanlah. Hidup normal, yang hyper normal kita harus tinggalkan. Anda harus inventaris aset-aset Anda. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya sudah terlilit hutang sekarang. Ya kenapa nggak dijual motor yang 5 yang terparkir di rumah? Punya handphone harus banyak, punya ini harus berlebihan. Karena yang hyper normal itu bukan datang dari Tuhan. Itu pasti datang dari daging adanya. Hati-hati justru dengan hyper normal ini. Hati-hati, sekarang kompetisi, pencitraan, demi postingan, demi update, merek demi merek. Sekarang terus terang yang saya lihat di sekeliling merek sepeda. Orang berlomba sedemikian rupa. Padahal sepeda ya sepeda. Tapi bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Punya 5 di rumah, nggak cukup beli yang ke-6, nggak cukup beli yang ke-7. Dan menurut saya, itu adalah hyper normal dan itu bukan tata kelola kerajaan sorga. Tata kelola kerajaan sorga cukup. Itu adalah berkat Tuhan. Kelimpahan itu adalah anugerah. Yang pertama, tips dari saya yaitu adalah prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, rekonstruksi kembali hutang atau angsuran Anda. Yang ketiga, Anda harus inventaris. Di listing, di daftar, apa aset-aset yang berlebihan. Dijual, yang berlebihan, untuk apa? Kita sekarang nggak pergi lagi ke mall, kita nggak pergi lagi ke sosialita, buat apa? Jadi harta karun dan tidak ada nilainya. Lebih baik sekarang, yaitu adalah yang keempat. Memperbesar dana darurat atau tabungan. Itu harus diperbesar. Kenapa anggaran sedemikian rupa? Alkitab dengan jelas berkata, di awal bulan saya punya anggaran untuk kebutuhan kehidupan saya. Misalnya, 2,5 juta. 2,5 juta satu bulan misalnya. Karena Anda punya anggaran 2,5 juta, Anda ukur sesuai dengan kemampuan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Jangan-jangan di tengah-tengah pandemi Anda bisa menabung.
Jangan-jangan justru di tengah pandemi kita bisa berhemat dan menabung. Anda tahu mobil semahal apapun tetap ada ban serepnya. Anda sebutkan mobil apa? Rolls Royce. Anda sebutkan nama mobilnya. Porsche. Anda sebutkan mobil yang termahal bermiliar-miliar tetap ada yang namanya ban cadangan. Yang namanya ban cadangan keuangan dalam kehidupan kita. Itu menjadi penting. Mungkin dengan 2,5 juta Anda berhikmat, Anda kembali ke normal. Tidak perlu beli kopi yang 50.000. Tidak perlu beli sabun yang branded. Nggak perlu beli odol yang import. Mungkin Anda bisa berhemat. Dan ketika Anda berhemat, apa yang terjadi? Perhatikan yang kelima. Ini luar biasa. Dengan petunjuk daripada Tuhan. Justru di tengah-tengah pandemi ada peluang-peluang untuk kita buka usaha yang baru. Saya memperhatikan sekarang ada yang namanya foodpreneur. Teman-teman muda di gereja banyak yang melakukan foodpreneur. Apa saja sekarang? Ada entrepreneur, ada pengusaha-pengusaha yang muncul. Yaitu ada foodpreneur, mereka menjual makanan, minuman, kopi, teh, itulah foodpreneur. Peluang terbuka. Anda punya teman, Anda punya saudara, itu adalah peluang untuk pemasaran. Sekarang kita mengenal, yaitu namanya adalah bukannya foodpreneur, kalau tidak salah ada lagi socialpreneur. Apa itu socialpreneur? Yang semula mereka hanya sosial, mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan tukang-tukang ojek, jadi unicorn. Namanya Gojek. Itu adalah socialpreneur. Mungkin seperti seseorang yang dia kumpulkan UMKM. Jadi unicorn. Saudaraku, yaitu adalah Bukalapak. Itu adalah peluang bisnis. Ketika kita bisa sedemikian rupa menjadi socialpreneur. Saya juga dapati sekarang yaitu adalah mompreneur. Apa itu mompreneur? Mompreneur itu adalah usaha ibu-ibu. Misalnya seperti orang-orang yang dekat dengan saya ambil donat dari mana dijual teman-temannya di sekitarnya. Itu mompreneur. Ambil sesuatu baju dari mana, wah ini adalah peluang karena ini anak-anak membutuhkan pakaian. Itu menjadi mompreneur. Terbuka peluang. Anda harus mengerti ini prinsip. Ada prinsip fisika yang mengatakan demikian. Di dunia ini tidak ada yang hilang. Ya, saya tahu Amerika 80 juta orang. Cina 80 juta orang dirumahkan. Amerika 40 juta orang dirumahkan. PHK. Indonesia 9 juta orang dirumahkan. Mungkin Anda berkata, banyak yang hilang. Tidak ada yang hilang dalam hukum fisika. Kalau itu emas, tidak ada yang namanya kehilangan 1 gram sekalipun. Yang adalah perpindahan. Kalau ada yang hilang di sini, pasti pindah ke sini. Jadi sebetulnya peluang itu ada. Tidak ada yang hilang. Mungkin Anda berkata, oh Pak Pendeta, sekarang bisnis properti hilang. Sekarang bisnis perhotelan hilang. Tapi semua kita tahu berpindah ke farmasi. Tidak ada yang hilang. Tapi kalau Anda dengan hikmat Tuhan. Anda peka, Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan berikan arahan, peluang itu masih ada pada Anda. Peluang itu masih terbuka. Bukan karena pandemi, krisis ekonomi hilang. Tidak ada yang hilang. Yang ada adalah perpindahan. Dan bagi orang percaya, bagi anak-anak kerajaan Allah justru inilah momentum. Yang saya yakin Bapa di sorga akan memberikan arahan kepada Anda. Memberikan tuntunan kepada Anda. Justru ada peluang-peluang baru. Ada opportunity yang baru. Ada kesempatan yang baru. Di depan mata kita. Anda bisa jadi foodpreneur. Anda bisa jadi apa? Drinkpreneur. Anda bisa menjadi socialpreneur. Anda bisa menjadi momspreneur. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua yaitu restrukturisasi angsuran atau hutang. Yang ketiga yaitu membuat daftar aset inventaris. Kalau itu berlebihan
jual saja. Kalau itu berlebihan, mubazir. Untuk apa? Yang lebih baik menjadi uang, dan setelah itu justru di saat pandemi, justru anak-anak Tuhan, saya begitu yakin, kita bukannya berhutang tapi kita memberi pinjaman. Karena Alkitab yang berkata demikian. Dan apa yang terjadi? Justru kita bisa memperbesar dana darurat atau tabungan. Oleh karena itu, yang kelima yaitu adalah dengan arahan Allah, Tuhan akan memberkati Anda. Dan Anda justru akan menjadi entrepreneur. Saya bersyukur teman-teman dari Dewasa Muda membuat Dewasa Muda Farm. Yaitu adalah hidroponik. Saya pribadi sangat bersyukur, sangat mendorong untuk anak-anak muda justru. Agar bertani. Karena milenial kalau bertani itu top. Itu keren. Dulu yang namanya milenial semua pengen jadi vlogger. Dulu milenial semua itu ingin menjadi yang namanya adalah influencer. Itu adalah YouTuber. Saudaraku, justru sekarang terbuka yang namanya peluang, yaitu menjadi petani-petani, menjadi peternak-peternak. Karena bagaimanapun juga yang namanya jumlah penduduk akan semakin tinggi, sedangkan yang namanya daya tahan pangan itu akan turun. Yang namanya pangan, makanan, minuman pasti masih tetap ada pasar. Ingat, tidak ada yang hilang, yang ada hanyalah perpindahan. Saya begitu yakin bahwa pewahyuan hari ini sederhana, sangat praktikal, tapi banyak menolong Anda. Lakukan 5 tips ini, kita bukan hanya menjadi budak hutang, tetapi Tuhan akan gantikan kita. Justru kita akan memberi pinjaman kepada banyak orang. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan, berkat Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa ada pada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.